Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Kita masuk dalam bab kelima dengan judul Anak Manusia Datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Mari sebelum mulai kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami kembali berkumpul untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Bapa. Berilah hamba-Mu hikmat dan inspirasi Roh Kudus, dan untuk semua yang mendengarkan diberikan inspirasi yang sama agar kami dapat mengerti isi hati-Mu dan kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang kita sembah Bapak Ibu adalah Allah yang memberikan hidup. Allah adalah hidup. Tapi hidup bukanlah Allah. Dia memberikan manusia suatu hidup. Sehingga roh manusia yang mati mendapatkan kehidupan. Kehidupan seperti apa? Minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar ya, saya bahas di bagian pertama bahwa hidup itu kita dapat melalui apa Bapak Ibu? Melalui pengenalan akan Allah. Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Pengenalan akan Allah. Makin kita mengenal Allah, makin kita mengenal Yesus Kristus yang diutus. Kita makin percaya akan janji keselamatan bagi roh jiwa kita. Disitulah kita menerima hidup. Maka artinya hidup kita menerima janji Allah. Janji akan apa? Janji keselamatan. Janji menerima hak untuk berada di sorga. Menjadi warga negara sorga. Untuk berada di sorga. Untuk memiliki sorga. Itulah hidup. Lalu bagaimana dengan mereka yang kekurangan hidup? Mereka yang kekurangan hidup, akhirnya mereka menjalani kehidupan yang penuh keraguan-raguan. Dan tidak sedikit dari mereka akan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Salah satu contoh kasus adalah Yudas Iskariot. Bagaimana akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dia kekurangan hidup. Dia tidak percaya lagi akan dirinya dan dia merasa bahwa Tuhan tidak ada lagi bersamanya. Dia sudah kekurangan hidup. Karena bisikan-bisikan iblis dan antek-anteknya menipu dan membohonginya. Imannya mulai goyah. Dia mulai ragu. Disitulah dia kekurangan hidup. Mulai menjadi jatuh dan merosot. Bapak Ibu yang saya kasihi, Allah menghendaki kita untuk hidup dalam segala kelimpahan. Satu, ketika kita memiliki kelimpahan, hidup yang kelimpahan, maka kita dapat mengalami suatu kelimpahan dalam segala keadaan. Yuk kita baca Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi, apa itu kelimpahan Bapak Ibu? Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kelimpahan ketika kita penuh dengan Dia, kita kepenuhan Dia. Maka kita penuh kuasa, hikmat, inspirasi Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Itulah arti kelimpahan yang sesungguhnya. Dalam segala keadaan kita tidak pernah kekurangan. Menghadapi ini kita ada kelimpahan hikmat. Kita memiliki hikmat untuk memutuskan, menyelesaikan. Ketika kita sakit, kita memiliki kuasa untuk kita dapat sembuh, bebas dari penyakit. Ketika kita dihadang oleh pikiran-pikiran dan kuasa-kuasa roh jahat, kita memiliki kuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa
roh jahat. Jadi kelimpahan artinya kita dapat menanggung dalam segala keadaan, dalam segala perkara kita dapat menanggung. Itulah arti kelimpahan. Kemudian yang kedua, memberi berkat akan menghasilkan kelimpahan. Yuk kita baca. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi apa itu Bapak Ibu? Kelimpahan. Ketika kita penuh dengan berkat. Berkat apa ini Bapak Ibu? Berkat Allah penuh atas kita. Berkat bagi roh jiwa kita. Apa itu berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu adalah kita kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu. Kita penuh dengan damai sejahtera Allah. Kita penuh dengan sukacita Allah. Firman Allah, nama Allah, janji Allah ada dalam roh jiwa kita. Itulah kita dipenuhi berkat. Maka kita akan menghasilkan kelimpahan. Kita mulai dapat memberi, membagikan dari berkat yang kita terima dari Bapa kita. Demikianlah definisi dari kelimpahan, yaitu penuh dengan berkat. Berkat Allah. Berkat seperti apa? Banyak orang, berkat duniawi nih, pasti nih kaya, ini orang yang kaya, punya ini, punya itu, wah pasti dia adalah orang yang kelimpahan. Bukan Bapak Ibu, kelimpahan itu dia kaya tapi murung, sakit-sakitan, juga bukan. Dia sepertinya ada uang tapi kok keluarganya kok banyak masalah, bukan itu juga. Sepertinya keluarganya bisa tapi kok semuanya bisnisnya gagal. Apakah itu? Bukan. Tapi kita penuh dengan berkat Allah. Seperti janji firman Tuhan, segala sesuatu berkecukupan. Demikian doa Bapa kami, berikan kami makanan yang secukupnya. Janji Tuhan, engkau jangan khawatir. Burung di udara dipelihara, bunga di bakung dipelihara, apalagi engkau anak-anakku. Berkat itu ketika kita menaruh pengharapan kita pada Kristus, dan berkat yang berkecukupan atas kita memegang janji firman Tuhan, kita percaya penuh. Nah, itulah definisi kelimpahan. Ada rasa kecukupan. Seseorang yang berlimpah dari Tuhan, dimanapun ditempatkan, dia tidak pernah merasa kurang damai, kurang sukacita, kurang bahagia, kurang ini, tidak. Dimanapun selalu dia memberikan kelimpahan, menghasilkan kelimpahan. Ada sukacita, ada terang Allah di dalamnya, ada berkat Allah dalamnya, ada damai sejahtera Allah di dalamnya, ada sukacita Allah di dalamnya. Dan yang terakhir, Allah dapat memberkati secara limpah. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Coba baca satu kali lagi. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, jadi ketika ada suatu rasa syukur, maka kelimpahan itu penuh atasmu. Kita penuh rasa syukur ketika Tuhan, saya bersyukur sekali. Saya menerima firman-Mu, saya menerima janji firman-Mu, saya mengenal Engkau. Penuh dengan rasa syukur, maka Allah dengan senang hati, Dia akan mengatakan seperti 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan, Dia sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu.
dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tapi engkau selalu mengeluh, merasa enggak cukup, mengeluh dan mengeluh. Wah, gimana mau ditambahin yang segini aja mengeluh bagi Tuhan. Tapi jika penuh dengan rasa syukur, Tuhan akan melimpahkan kembali berkat-Nya atas engkau, akan melimpahkan berkat rohani atasmu. Dan tentu saja berkat jasmani akan menyertai, akan mengikuti. Bapak Ibu, hidup dalam segala kelimpahan adalah hal yang diingini oleh setiap orang percaya. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang hari ini mendengar, pasti kita semua ingin memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Jadi hari ini sungguh firman Tuhan menguatkan kita dan menyegarkan roh jiwa kita. Tuhan, aku ingin hidup dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu tahu kelimpahan berasal dari bahasa Yunani periseia atau perisos. Dengan arti kata lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Jadi ketika perisos, suatu kelimpahan ada pada kita Bapak Ibu. Apalagi yang kita perlukan. Sudah tidak ada lagi, semuanya perisos tadi saya sudah katakan lebih dari cukup. Semuanya cukup, bahkan lebih. Maka itulah tujuan Allah. Dia mau memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Itu yang Allah ingin memberikan pada kita. Inilah tujuan Dia datang Bapak Ibu. Memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Maka engkau harus memiliki kuasa untuk dapat menerimanya Bapak Ibu. Kita perlu memiliki kuasa untuk dapat menerimanya. Satu oknum yang selalu menghalangi kita untuk memiliki hidup yang berkelimpahan, yaitu singa yang mengaum-ngaum, yang sepertinya bertaring tapi dia sudah singa ompong. Dia ialah iblis. Dia selalu membohongi, menipu. Kamu udah kekurangan hidup, Tuhan gak besertamu lagi, kamu sudah terkutuk. Kamu sudah seperti ini, udah hidupmu memang begini. Dia selalu menipu Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya pada janji firman Tuhan. Jangan goyah. Maka mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita memiliki jam doa yang baik. Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Belajar tentang firman Tuhan tidak pernah ada kata puas. Sampai kapanpun kita harus terus belajar dan belajar. Jadi orang yang memiliki kekurangan hidup dan kelimpahan hidup adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Which one do you choose? Seseorang yang menjadi orang yang kekurangan hidup atau yang kelimpahan hidup? Yang mana? Yang mana? Kurangan hidup seperti Yudas Iskariot. Akhirnya dia mengambil tali. Udah kekurangan hidup. Sepertinya Tuhan udah gak bersama dia lagi, udah gak ada jalan keluar, gak ada lagi pengampunan dosa. Tuhan meninggalkan dia, dia kekurangan hidup. Imannya sudah goyah. Dia sudah termakan dengan tipuan iblis. Atau yang kelimpahan hidup. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan dimanapun dia berada menjadi terang dan berkat. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan dia dapat menanggung. Kenapa? Karena dia dipenuhi dengan berkat daripada Allah. Yang mana yang kita pilih? Pasti kelimpahan hidup. Maka yang harus kita lakukan sekarang apa Bapak Ibu? Kita percaya, pegang janji firman Allah, pegang janji Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Memegang teguh janji firman Allah. Kelimpahan, seseorang yang berlimpah, dia memiliki kuasa, hikmat, inspirasi Roh Kudus. Kuasa atas apa? Kuasa mengusir setan, atas kesembuhan, kuasa untuk menang atas rasa takut, trauma, sakit, dan segala macam. Itulah seseorang yang hidup dalam kelimpahan. Memiliki kuasa, hikmat, inspirasi Roh Kudus penuh atasnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu,
Bapak Ibu, Anda harus mendiagnosa diri Anda. Apakah hidup Allah dan kelimpahan itu ada di dalam diri Anda? Kemudian mencek pula apakah hidup yang Kristus perintahkan untuk dimiliki itu dan kelimpahan itu ada di dalam diri anak-anak Anda, dalam keturunan Anda. Pimpinlah mereka dengan cepat kepada sungai kehidupan. Inilah menjadi tugas dari setiap kita. Bukannya berhenti di kita, tapi coba kita lihat orang-orang sekitar kita. Begitulah bentuk kita mengasihi setiap orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian mereka harus mewarisi hidup Allah dari Anda. Maka mulai dari kita harus menjadi berkat dulu Bapak Ibu, menjadi teladan, menjadi contoh. Ketimbang sekedar kekayaan. Daripada kita mewariskan suatu kekayaan kepada anak cucu, lebih daripada itu, berkat Allah, mereka memiliki hidup, itu yang jauh lebih penting. Itulah kehendak Tuhan. Apabila Anda kekurangan kehidupan, Anda tidak akan sanggup untuk sembuh dan pulih dalam situasi terparah. Dan segala upaya seorang dokter bisa menjadi sia-sia. Karena itu orang haruslah dipenuhi dengan hidup Kristus. Hidup itu ialah Yesus Kristus dirinya sendiri. Nah, maka Bapak Ibu milikilah hidup Kristus. Hidup yang berkelimpahan. Hidup Kristus nyata di dalam dirimu. Penuh dengan kelimpahan, kuasa, hikmat, inspirasi Roh Kudus memenuhi roh jiwamu. Ada damai sejahtera Allah dan sukacita Allah penuh atasmu. Dan dimanapun engkau berada, engkau menjadi terang dan berkat. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap yang mendengar pada kesempatan malam ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah menyelesaikan bab kelima. Anak manusia datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Kiranya semua anak-anak-Mu mendapatkan hidup dalam segala kelimpahan, penuh dengan hidup Yesus, yang memegang teguh janji firman-Mu, janji keselamatan, yang memiliki hidup berkelimpahan penuh dengan hikmat, kuasa, dan inspirasi Roh Kudus. Kuasa menang atas rasa takut, kuasa atas dapat mengusir roh-roh kotor yang mengganggu setiap hidup mereka, dan juga kuasa untuk menyembuhkan sungguh nyata dalam kehidupan iman mereka. Tolonglah setiap dari kami semua, Bapa. Biar kami memiliki kehidupan yang penuh kemenangan dan kami dapat mampu melalui Roh Kudus. Kiranya hikmat-Mu, inspirasi Roh Kudus menyertai setiap dari kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hari ini kita selesai dan kita tinggal 2 bab lagi Bapak Ibu. Sampai bab 7 tinggal 2 bab lagi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan. Sampai bab selanjutnya. Salam Berea. Mari kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.